Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nisin Nurbaidi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas L dengan NPM 2511010166. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan tema Kurikulum Pendidikan Islam dan Tantangan Modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, intelektual, spiritual, moral, dan sosial, yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan membimbing manusia menuju akhlak mulia dan kehidupan yang seimbang di dunia dan akhirat. Materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Al-Ghazali. Tujuan utama pendidikan Islam adalah taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, serta membentuk manusia berakhlak mulia dan mampu membedakan baik buruk. Yang kedua, yaitu menurut Ibnu Sina, pendidikan bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak, baik fisik, intelektual, sampai jiwa, untuk membentuk manusia yang siap hidup di masyarakat. Yang ketiga, yaitu menurut Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan manusia agar mampu berperan dalam kehidupan sosial serta memahami pengetahuan agama dan dunia secara seimbang. Yang keempat, yaitu menurut Muhammad Abduh, pendidikan Islam harus membebaskan manusia dari kebodohan dan membangun pemikiran rasional sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan peradaban modern. Yang kelima, yaitu menurut Mariba, pendidikan Islam adalah pembentukan pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Dari pendapat kelima para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil manusia yang utuh, beriman, berilmu, dan berakhlak, serta mampu hidup harmonis di dunia dan menggapai kebahagiaan akhirat. Materi yang ketiga yaitu pembentukan karakter dalam Islam. Pembentukan karakter atau akhlak merupakan inti dari pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ada 6 prinsip pembentukan karakter dalam Islam. Yang pertama yaitu keteladanan atau yang disebut juga sebagai uswah hasanah. Guru dan orang tua menjadi suri tauladan pertama bagi peserta didik atau anak. Yang kedua yaitu pembiasaan atau yang sering disebut juga sebagai takwid, yaitu melatih anak melakukan perbuatan baik secara rutin. Hal ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga, seperti membiasakan anak berdoa sebelum makan. Itu merupakan contoh pembiasaan. Yang ketiga yaitu nasihat atau yang disebut juga sebagai mu'idzah, yaitu memberikan arahan dengan hikmah. Biasanya dilakukan setelah anak melakukan kesalahan atau sebelum anak itu mengambil keputusan. Biasanya para orang tua atau para guru menasihati anaknya atau peserta didik agar melangkah ke arah yang benar, memberi arahan yang benar. Yang keempat yaitu disiplin atau yang disebut juga sebagai ta'dib, yaitu memberikan aturan dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu penguatan spiritual seperti ibadah, zikir, dan memahami nilai-nilai Quran. Yang keenam yaitu motivasi dan penghargaan, yaitu menguatkan perilaku positif. Biasanya motivasi dan penghargaan itu diberikan untuk memotivasi anak agar anak itu bersemangat dalam melakukan hal yang positif atau melakukan kegiatan belajar. Materi yang keempat yaitu tantangan pendidikan Islam di era modern. Yang pertama, arus globalisasi dan sekularisasi, memisahkan agama dari kehidupan sosial. Nilai-nilai Islam bersaing dengan budaya global yang tidak selalu selaras. Yang kedua, perkembangan teknologi dan media sosial, yaitu informasi negatif, hoax, konten destruktif dapat mempengaruhi perilaku remaja. Yang ketiga yaitu krisis moral dan karakter, yaitu budaya konsumtif, individualisme, hedonisme, dan menurunnya adab terhadap guru atau orang tua. Yang keempat yaitu kurangnya integrasi antara ilmu agama dan sains. Pendidikan Islam sering dianggap hanya fokus ibadah, padahal harus holistik. Yang kelima yaitu kualitas pendidik yang belum merata. Yang ketujuh yaitu tantangan ekonomi
banyak lembaga pendidikan Islam kekurangan sarana, dana, dan fasilitas. Sehingga anak murid tersebut atau anak didik tersebut kurang fokus dalam proses pembelajaran. Materi yang kelima yaitu solusi atau implementasi pendidikan Islam. Solusi dari integrasi ilmu agama dan sains di atas tersebut yaitu dengan menggabungkan nilai Islam dalam seluruh bidang ilmu biologi, ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tentang penguatan karakter berbasis Quran, menerapkan pendidikan akhlak sebagai mata pelajaran, budaya sekolah, dan pembiasaan harian, agar peserta didik tersebut dapat membiasakan karakter yang baik. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Yang pertama ada media sosial. Nah, media sosial itu dapat dijadikan sarana edukasi untuk pembelajaran, contohnya dengan video animasi pembelajaran atau game untuk melatih kecerdasan siswa atau peserta didik atau melalui kuis-kuis. Terus yang kedua itu ada aplikasi pembelajaran digital. Yang ketiga yaitu pelatihan guru dalam teknologi pendidikan. Selain peserta didik yang harus menguasai media sosial untuk pembelajaran agar tidak disalahgunakan, guru juga harus menguasai dalam bidang teknologi agar guru tersebut dapat mengajarkan kepada peserta didiknya kayak contoh cara menggunakan komputer. Kan dengan perkembangan zaman ini semuanya itu berkembang, apalagi di bidang teknologi. Jadi kalau guru tidak bisa menggunakan komputer, bagaimana dengan peserta didiknya? Jadi sebisa mungkin untuk menjadi guru yang profesional itu harus bisa menggunakan komputer, harus menguasai komputer. Yang keempat yaitu peningkatan kompetensi guru. Guru harus menguasai teknologi pembelajaran, manajemen kelas, metode aktif, dan ilmu agama secara mendalam agar peserta didik tersebut dapat memahami secara menyeluruh untuk materi-materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Yang kelima yaitu pembentukan kurikulum. Kurikulum untuk sekarang ini yang pertama itu harus relevan dengan kebutuhan zaman seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini. Yang kedua yaitu berpusat pada peserta didik. Terus yang ketiga yaitu menyeimbangkan ilmu agama dan umum. Yang keempat yaitu mendorong berpikir kritis dan kreatif. Terus habis itu ada poin yang keenam yaitu kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan adalah ekosistem yang harus berjalan secara selaras. Jadi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu harus selaras. Sekolah harus mengajarkan ilmu-ilmu yang harus kita cari di sekolah, orang tua harus mengajarkan ilmu-ilmu atau membiasakan ilmu-ilmu yang baik di rumah, dan masyarakat harus mendukung peserta didik tersebut dalam bidang apa yang dia inginkan, atau agar peserta didik itu tuh dapat bersosialisasi dengan baik. Jadi dari poin-poin penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan era modern dengan mendekatkan integratif, menggabungkan nilai Islam, perkembangan teknologi, dan karakter peserta didik. Pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi membangun pribadi muslim yang unggul, beradab, dan siap berkontribusi bagi peradaban global. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatian dan partisipasinya. Saya pribadi menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, baik dalam pembawaan maupun perkataan. Oleh karena itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.